Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanti Sulastri, mahasiswi PAUD semester 6 Universitas Islam Darussalam Ciamis dengan NIM 2308000658 dalam materi manajemen pemasaran, humas dan parenting di satuan PAUD. Jika materi sebelumnya telah Tera sampaikan, maka saya akan menjelaskan tentang media pemasaran. Apa sih media pemasaran? Media pemasaran adalah alat atau saluran atau juga platform yang digunakan untuk mempromosikan layanan, keunggulan, kurikulum, dan fasilitas kepada orang tua. Promosi atau pemasaran PAUD berbeda dengan penjualan. Pemasaran lebih menekankan pada gagasan untuk memenuhi, sedangkan penjualan lebih menekankan pada mencari untung dari barang dagangan yang diambil dari produsen yang kemudian dijual kepada konsumen. Nah, dalam pemasaran lembaga PAUD selalu menekankan pada perbaikan mutu pendidikan, evaluasi program pembelajaran, peningkatan layanan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka membuktikan semakin tinggi tingkat profesionalisme sebuah lembaga PAUD. Nah, dalam menjalankan suatu promosi lembaga pendidikan, maka dibutuhkan suatu media untuk mendukung berjalannya kegiatan promosi dengan lancar. Media manajemen pemasaran PAUD antara lain: 1. Brosur. Brosur adalah selembar kertas yang berisi profil lembaga. Profil lembaga mencakup nama lembaga, visi misi, moto, program pembelajaran, daftar tenaga kependidikan, biaya pendidikan, dan lain-lain. Nah, dalam visi misi merupakan media paling sederhana untuk mengenalkan PAUD kepada orang tua. Setelah orang tua mengenal lembaga PAUD yang dipromosikan, maka mereka akan tertarik untuk menelisik lebih dalam tentang lembaga PAUD yang bersangkutan, mulai dari sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Maka semua komponen PAUD tersebut akan meyakinkan orang tua bahwa lembaga yang bersangkutan benar-benar berbeda dari lembaga yang lain, bahkan memiliki nilai yang lebih. Semakin lengkap sebuah komponen lembaga PAUD yang bersangkutan, semakin menarik brosur tersebut untuk dibaca oleh para orang tua. 2. Ada poster. Poster adalah selebaran iklan berukuran besar yang dipapang di tempat-tempat pengumuman strategis untuk dibaca. Poster merupakan salah satu media yang dapat juga digunakan untuk mengenalkan lembaga pendidikan kepada khalayak. Biasanya dalam poster berisi pesan-pesan yang merupakan informasi yang paling penting. Desain poster juga harus dapat langsung menarik minat orang-orang yang melihatnya. Pilihan kata dalam poster harus mampu menumbuhkan minat agar orang semakin tahu bahwa lembaga pendidikan yang bagaimana lembaga pendidikan yang ditawarkan. 3. Iklan cetak. Iklan cetak adalah media promosi yang dicetak dalam jumlah besar dan beredar luas di masyarakat. Bukan hanya masyarakat setempat yang dapat mengenal sebuah lembaga, tetapi jangkauannya juga sangat luas. Poin selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pemasaran lembaga. Pemanfaatan teknologi bagi pemasaran lembaga adalah penggunaan berbagai media digital dan teknologi informasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Di era digital ini, pemasaran menjadi sangat penting bagi sekolah PAUD. Pemasaran yang efektif dapat membantu sekolah PAUD untuk menarik calon siswa dan juga membangun reputasi sekolah. Adapun bentuk teknologi yang dapat kita gunakan adalah 1. Media sosial. Penggunaan platform Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp dapat digunakan untuk membagikan kegiatan belajar anak, menampilkan fasilitas sekolah, memberikan informasi pendaftaran, dan juga menunjukkan prestasi siswa dan guru. Maka dari pemanfaatan internet ini, lembaga pendidikan dapat mengambil manfaat dari strategi pemasaran digital yang mencakup penggunaan media sosial. Juga penggunaan media sosial dapat menjadi saluran yang berguna bagi fasilitas PAUD untuk berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian ada website sekolah. Website sekolah adalah platform digital resmi yang dibangun, dikelola, dan difungsikan oleh instansi pendidikan sebagai etalase informasi, alat komunikasi, serta media pembelajaran bagi siswa, guru, dan juga wali murid. Kemudian selanjutnya ada Google Maps dan Google Business. Ini membantu menemukan lokasi sekolah dengan mudah serta ulasan dari orang tua. Kemudian ada video promosi, video kegiatan sekolah yang dapat diunggah ke YouTube, Instagram, atau TikTok agar lebih menarik. Kemudian juga ada brosur digital. Brosur digital dalam bentuk PDF atau gambar dibagikan melalui WhatsApp dan media sosial. Kenapa hal ini penting? Karena
Pemanfaatan teknologi sebagai alat pemasaran suatu lembaga menjadikan biaya promosi lebih hemat, jangkauan promosinya lebih luas, informasi dapat diterima masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan orang tua dan mempermudah pendaftaran peserta didik baru. Kemudian ada strategi yang harus disiapkan. Pertama, membuat konten rutin tentang kegiatan anak. Kedua, menampilkan testimoni orang tua. Tiga, menjaga tampilan media sosial agar tetap rapi dan menarik. Kemudian, memberikan informasi pendaftaran dengan jelas. Selanjutnya, menjawab pertanyaan calon wali murid dengan cepat dan menggunakan bahasa sopan, ramah, dan meyakinkan. Namun, dalam pelaksanaannya juga ada tantangan yang harus kita hadapi. Satu, kurangnya kemampuan digital pengelola sekolah, baik itu dalam membuat konten ataupun dalam promosi. Dua, kegiatan harus dilakukan secara konsisten. Tiga, persaingan antara lembaga PAUD yang lain. Empat, akses internet dan perangkat yang memadai. Melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, lembaga PAUD dapat membangun citra positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, dengan demikian, manajemen pemasaran yang efektif tidak hanya akan membantu lembaga PAUD dalam mencapai tujuan pemasaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dalam era digital yang dinamik. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.